Aku tahu ajal akan segera menjemputku. Sampai di sini saja perjalananku. Tapi bila tiba masanya kawan, jangan biarkan aku benar-benar mati. Pastikan aku hidup selamanya. Dibungkam ribuan kali, dibunuh jutaan kali. Pastikan aku selalu ada, bergema selamanya. Pemirsa, pemilu tahun 1997 telah dilaksanakan. Dengan perolehan suara menunjukkan Partai Golkar kembali menang pada pemilu tahun ini. Dengan suara lebih dari 70%, kemenangan ini menunjukkan Presiden Soeharto akan kembali terpilih pada sidang MPR tahun. Sama seperti pemilu sebelumnya, hanya ada 3 partai yang ikut serta, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Dalam sistem yang berlaku saat ini, rakyat memilih anggota DPR, dan nantinya pejabat DPR dan utusan daerah yang duduk di MPR akan memilih presiden. Gimana, Bu? Jadi, suami dengan saya tetap akan mendukung Pak Soeharto untuk menjadi presiden. Dengan dukungan dari Golkar dan ABRI, Presiden Soeharto sudah dipastikan kembali memimpin demi menjaga stabilitas dan pembangunan nasional. Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Betul sekali. Dari studio, Nofrida Cesaria, MKU News mengabarkan. Jadi rakyat yang nanti milih perwakilan, terus perwakilan yang milih presiden. Terus kita pura-pura percaya gitu kalau ini tuh demokrasi. Perwakilannya aja ditunggangi oleh pejabat, militer, dan juga Golkar. Lagian negara kok cuma punya 3 partai. Ini bukan demokrasi, kita seakan-akan dirantai. Mereka larang kritik, mereka juga mencekik oposisi sampai habis. Ada 75 anggota MPR dari ABRI. Bayangkan saja, yang seharusnya mereka melindungi malah ikut kibar politik. Lantas apa bedanya pemilu dengan sandiwara? Jika DPR disetir, korupsi merajalela, bahkan yang mengkritik bisa dihilangkan. Apakah ini disebut demokrasi? Maka dari itu kita nggak boleh diam lagi. Hidup demokrasi! Teman-teman, kita di sini bukan untuk huru hara. Betul. Tapi kita di sini buat kebenaran. Cukup sudah kekuasaan yang sewenang-wenang. Saatnya rakyat yang berbicara. Betul.
Kamu tahu nggak alasan kamu dibawa ke sini itu untuk apa? Kamu tuh dibawa ke sini karena kamu udah bikin rusuh, anjing. Tahu nggak? Sekarang kasih tau kami, kamu yang biayai pergerakan kamu kemarin tuh siapa? Kita bergerak dengan hati nurani, nggak kayak kalian, kacung pejabat bangsat anjing. Aku terkubur di malam yang tak ramai. Tapi kalian telah bangkit di siang hari yang penuh amarah. Suara-suara itu, suaraku, suaramu, suara kita, tidak lahir dari ruang rapat, tidak tumbuh dari meja istana. Ia lahir dari jalanan, dari debu, dari darah, dari tenggorokan yang dipaksa diam. Mereka memukul-mukul tubuhku, tapi lihatlah, mereka tak pernah sanggup memukul keyakinan kita. Keyakinan bahwa suara rakyat tidak untuk dipinjamkan dan tidak boleh diperdagangkan. Yang kalian dengar ini bukan cuma teriakan. Ini adalah doa yang disulam dari perlawanan. Doa yang meminta langit untuk turun dan mengusir angin busuk dari kursi kekuasaan. Pada hari itu, sejarah bukan milik presiden, tapi milik mereka yang menolak tunduk. Milik kami yang bertahan meski tubuh dicuri dari dunia. Jika jasadku hilang di telan air, maka suaraku akan menetap di dada setiap orang yang tidak lagi mau dibungkam. Tenang kawan, tak apa, bertahan buat apa, belum ada artinya, masih dipeluk setan.